Selamat datang di channel Sobat Suksesku. Kali kita akan bahas tentang cara budidaya singkong 50 kilo per batang cepat panen untuk melimpah. Pastikan kamu nonton hingga selesai ya. Ini adalah salah satu informasi menarik yang wajib kamu tonton. Bila biasa tanaman singkong hanya dapat menghasilkan 2-10 kg singkong per pohon, tapi dengan sistem sambung batang atau grafting bisa menghasilkan singkong berlipat-lipat. Mau tahu caranya seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai ya Sobat Sukses. Perkawinan dengan ubi biasa. Yang pertama melakukan adalah menyiapkan batang ubi unggul. Bisa menggunakan batang ubi Malaysia, di Thailand ataupun batang ubi kampung yang sering digunakan oleh petani ubi umumnya. Batang ubi mentega bisa, ubi roti, ubi mulut. Pokoknya semua bisa, yang penting batangnya yang sehat. Selanjutnya batang ubi karet. 2 batang ubi atau ubi kampung dan ubi karet disambung. Ubi kampung sebagai batang bawah dan ubi karet sebagai batang atas. Teknik penyambungan itu bisa menggunakan tali plastik. Sambil disambung, benih batang ubi terlebih dahulu ke dalam pukuran agar nantinya tumbuh tunas. Selain pukuran, bisa juga menggunakan pupuk Korea untuk lebih mempercepat proses pertumbuhan tunas. Untuk persiapan 1 hektar lahan membutuhkan 6.600 batang ubi. Hanya membutuhkan 200 kg pupuk Korea yang digunakan untuk merendam benih batang ubi. Soal ubi karet, varietas yang tidak menghasilkan ubi itu berdaun rimbun. Dengan banyaknya jumlah daun, maka pertumbuhan ubi semakin besar. Sebab daun tempat berlangsungnya proses fotosintesis, dari itu menghasilkan makanan yang akan dibesok ke seluruh bagian tanaman, sedangkan kelebihannya akan disimpan di dalam umbi. Jelasnya mengapa ubi kayu yang dihasilkan dari perkawinan silang itu memiliki hasil yang lebih maksimal dibanding ubi kayu biasa. Sebaiknya teknik sambungan antara ubi biasa dan ubi karet dilakukan saat musim kemarau. Pada saat sambungan itu akan keluar sekitar 2 minggu. Jika terjadi penyumbatan, dipastikan sambungan tidak sempurna, jadi tidak layak menjadikan bibit. Bila kulit batang dan gabus berwarna putih tumbuh mata tunas, penyambungan itu dianggap berhasil. Setelah penyambungan, bibit sudah bisa dipindahkan ke areal lahan penanaman. Pupuk dan pH cukup. Proses penanaman ubi kayu yang dilakukannya adalah menggunakan mekanisme dan teknologi. Ini adalah syarat mutlak. Menanam ubi dengan hasil yang melimpah itu ada ilmunya. Jadi segala proses itu harus dipatuhi. Lahan pun dipersiapkan. Lahan diolah dengan menggunakan traktor sebanyak 3 kali olah. Diolah pertama untuk membersihkan rumput, lahan kedua mencair tanah hingga tanah menjadi gembur. Dan terakhir yang ketiganya adalah proses pembuatan gundukan. Gundukan dibuat setinggi 25 hingga 30 cm, masing-masing jarak antara satu pohon ubi ke pohon yang lain sekitar 1 x 1 meter persegi. Di sisi gundukannya dibuat bendengan untuk membuat air tidak tergenang dikala sedang musim hujan. Sebelum ubi tanam, tanah yang sudah diberikan gundukan diberi pupuk. Tanah lebih dahulu diperiksa pH-nya agar bisa menentukan jumlah pupuk yang akan diberi. Ya, tanah yang terbaik adalah rata-rata 5,6. Di atas itu tanah diberi kapur dolomit atau zeolit yang berusaha untuk membersihkan tanah dari bakteri jahat. Tapi ini sebaiknya diberi saat pengolahan tanah yang kedua kali. Di saat bersamaan sekaligus juga dilakukan pemberian pupuk. Ketika ditanya tentang jumlah pemberian pupuk, dirujuk dari kondisi tanah yang jumlah pH-nya ketika lahan sudah siap tanam. Perlu disiapkan jarak penanaman. Jarak penanaman ubi silang ini memang berbeda dengan ubi yang ditanam secara tradisional. Jarak 1 meter per pohon akan membuat proses fotosintesis berjalan lancar. Sejarah ini bukan satu-satunya cara memberi hasil ubi yang melimpah, tapi ini dianggap harus diikuti. Sebulan setelah penyambungan, ubi pun siap ditanam. Cara penanamannya adalah tegak lurus, tanah diberi lubang besar. Selanjutnya batang ubi ditancapkan ke dalam tanah yang sudah digemburkan hingga kedalaman 10 cm atau sepertiga dari batangnya. Pastikan batang ubi tidak goyang. Dalam 1 hektar lahan menumbuhkan 6.600 batang ubi sambung. Di atas lahan 1 hektar diprediksi hasil buah ubi kayu mencapai 330 ton ubi kayu. Ini adalah siasat cerdas bagi petani ubi untuk mengantisipasi gejolak harga. Jika masa panen harga ubi sedang murah, tapi karena hasilnya yang melimpah, petani tidak akan rugi. Dalam hal ini, pemberian pupuk lebih baik menggunakan pupukan organik seperti pupuk kandang, karena bagaimanapun pupuk organik tetap lebih baik. Tapi bisa juga menggunakan pupuk Korea. Komposisi pupuk kunci bertumbuhnya ubi kayu lebih maksimal, bukan dari banyaknya pupuk. Saat ubi sudah mulai tumbuh sekitar 1 bulan, perawatan diperlukan gulma yang ada sekitar batang ubi. Usia 9 bulan ubi silang ini sudah siap panen.
bisa mencapai 50 kg per batang dalam sekali panen. Mengenai hama dan penyakit tanaman ubi. Meski tanaman ubi kayu sangat gampang tumbuh, tapi pemeliharaan tanaman perlu dilakukan untuk mendapatkan tanaman yang sehat, baik serangan maupun hasil yang tinggi. Serangan hama dan penyakit pada tanaman ubi kayu juga harus diperhatikan. Untuk hama yang sering mengganggu yakni tungau dan merah dan kumbang. Sedangkan penyakit yang sering menyerang ubi kayu, layu bakteri dan bercah daun. Untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit pada tanaman ubi kayu, dengan cara sanitasi lapang panen atau sisa tanaman dibakar, menggunakan bibit yang sehat dan varietas tahan penyakit, pengolahan tanah secara sempurna dan pergiliran tumpang sari dengan tanaman palawija atau lainnya. Pendapatan ubi tanaman biasanya tumpang sari dan tanaman kelapa sawit atau lainnya. Tapi kalau untuk mendapat ubinya, khusus lahannya dan harus bersih dari gulma-gulma yang bisa menyebabkan ukuran buah menjadi kecil dan sedikit. Biasanya dalam satu batang pohon bisa mendapatkan umbi sekitar 15 hingga 20 kg. Ini dapat menghasilkan banyak umbi jika pemberian pupuk dan pengolahan dijaga untuk mencapai hasil yang tinggi. Perlu diberikan pupuk organik dengan pupuk kandang, kompos dan pupuk hijau, serta juga pupuk dari organik seperti urea, SP dan KCL. Pupuk organik sebaiknya diberikan bersama dengan pengolahan tanah yang diharapkan dapat memperbaiki struktur tanah. Tanaman kayu memang bisa tumbuh di mana saja, tapi jangan di daerah yang terendam air, karena buahnya akan busuk dan ukuran mengecil. Ubi kayu termasuk tanaman tropis, tapi bisa beradaptasi dan tumbuh baik di daerah subtropis. Secara umum tanaman ini tidak menuntut iklim yang spesifik untuk pertumbuhannya. Bibit ubi kayu yang baik berasal dari tanaman induk yang punya persyaratan produksi tinggi, kadar tepung tinggi, dan tahan terhadap hama dan penyakit. Waktu pengerjaan tanah sebaiknya pada saat tanah dalam keadaan becek atau berair, agar struktur tanah tidak rusak. Jika tanah gembur, pertumbuhan akar dan umbi berkembang dengan baik. Untuk penanaman ubi kayu dapat dilakukan setelah bibit atau stek dan tanah disiapkan. Waktu yang baik untuk penanaman adalah permulaan musim hujan. Hal ini sebab ubi kayu memerlukan air, terutama pada pertumbuhan vegetatif yaitu umur 4-5 bulan. Selanjutnya, kebutuhan air akan relatif lebih sedikit. Demikian sharing bisnis wirausaha mandiri buat teman-teman semua. Semoga terinspirasi dan pastikan selalu pantau terus channel ini untuk info, informasi bisnis dan tutorial menarik lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya sobat sukses, agar kamu bisa update video selanjutnya mengenai aneka informasi tentang dunia bisnis peternakan dan perkebunan. Sampai jumpa di video selanjutnya.